Paano naman ako? Oh! Sorry. It's Very, very sorry. Ayun? Tip yan. Hayop? Demonyo? Ano, Bin? Diawali dengan aksi ambil paksa handphone yang dilakukan oleh lelaki yang bernama Noli. Setelah tidak ada yang mengejarnya dan menangkapnya, Noli kembali ke rumah untuk menunjukkan hasil pekerjaannya kepada istrinya yang bernama Esmeralda. Tentu saja itu membuat Esme sangat senang dengan hasil kerja keras suaminya. Tetapi kegembiraan mereka berdua hanya sesaat saja. Noli menjadi kesal ketika melihat barang pemberian Kapten Prancis untuk istrinya. Dan Noli meminta kepada Esme untuk tidak menerima pemberian dari Kapten lagi karena Noli tidak menyukai yang dilakukan Prancis kepada istrinya. Keesokan harinya, sepasang suami istri ini bekerja sama untuk mengambil sesuatu dari salah satu turis yang sedang berjalan ke kantornya. Esme yang mempunyai bakat dalam bicara bahasa asing, hal itu tidak akan sulit untuk mengalihkan perhatian turis tersebut. Setelah berhasil, mereka berdua membeli makanan untuk sajian makan malam mereka berdua. Di saat itu, mereka berdua bertemu dengan Kapten Prancis di jalan. Dan Prancis menawarkan pekerjaan untuk Esme yang mungkin bisa meringankan beban hidup mereka berdua. Tentu saja Noli tidak mengizinkan itu karena Noli tahu Kapten Prancis menyukai istrinya. Di saat mereka ingin menikmati makan malam bersama, Noli yang semakin sensitif dengan Prancis yang sepertinya ingin merebut istrinya dari kehidupannya. Karena Noli menyadari untuk saat ini dia belum bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Esmeralda. Tinggal maging sapat para sa'yo. O papayaman ako. Tetapi Esmeralda tidak mempermasalahkan itu karena dia hanya meminta Noli tetap mencintainya dalam kondisi kaya ataupun miskin. Tidak lama kemudian, tiba-tiba teman Noli yang bernama Not datang ke rumah mereka untuk memberikan informasi kalau ada mangsa empuk untuk mereka jadikan sebagai korban. Di saat Noli berhasil menjalankan aksinya secara mengejutkan, Not mengkhianati Noli dengan mengambil hasil kerjanya dan membuat Noli sampai masuk rumah sakit. Tol, malaki pangangailangan ko! Karena tidak mampu membayar tagihan rumah sakit, lalu kemudian Esme mencari cara untuk meminjam uang kepada Kapten Prancis. Kailangan ko ng tulong eh. Karena jumlah yang akan dipinjam Esme lumayan besar, Prancis menyarankan untuk meminta bantuan di balai barangay saja. Tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Prancis mau memberikan uang itu secara percuma-cuma. Akan tetapi Prancis memberikan sebuah syarat kalau Esme mau mendapatkan uang itu. Esme harus memberikan segalanya untuk Kapten Prancis. Esme pun dengan terpaksa mau melakukannya hanya untuk suaminya tercinta. Saat Esme keluar dari kantor Prancis, Rika, wanita yang menyukai suami Esme, melihatnya di sana. Noli pun menanyakan dari mana Esme mendapatkan uang yang banyak secepat itu. Esme terpaksa berbohong dengan suaminya kalau uang yang ia dapat karena dia mendapatkan barang yang bagus dan bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Gusto kong puntahan. Igagala kita. Keesokan harinya terlihat Rika mencoba merayu Noli saat Noli sedang bersantai di taman. Dan tentu saja Rika memberitahu Noli kalau dia melihat istrinya datang ke kantor barangay semalam. Mendengarkan hal itu membuat hati Noli menjadi kesal. Noli cepat kembali ke rumah untuk menanyakan hal itu secara langsung kepada istrinya. Dan benar saja Esme mengakui kalau uang yang ia dapat adalah uang dari pemberian Kapten Prancis. Amarah Noli semakin memuncak. Dengan tidak sengaja Noli menyakiti istrinya sendiri. Turing mo na ako, ha? Sige na. Setelah itu dengan diam-diam Noli mengikuti kemana istrinya pergi keluar rumah. Karena perasaan curiganya terlalu berlebihan, Noli telah salah berbuat kasar kepada lelaki yang menemui istrinya. Lelaki itu hanya untuk membeli barang yang sudah dia dapatkan. Esme meminta kepada Noli untuk berhenti berburuk sangka kepadanya. Ang gusto ko, ayusin mo yung pag-iisip mo!
Setelah itu, saat Noli sedang mencari angin segar di luar, Prancis mengambil kesempatan itu untuk menemui Esme di rumahnya untuk mengambil apa yang telah dijanjikan Esme kepadanya. Dan dengan tepat waktu, Noli kembali ke rumahnya untuk menolong istrinya dari ancaman Kapten Prancis. Lalu keributan mereka berdua tidak bisa dihindari lagi. Sebelum Prancis meninggalkan rumah mereka berdua, Prancis memberitahu Noli kalau dia bisa keluar dari rumah sakit itu karena uang darinya. Dan Esme istrinya mau melakukan itu dengan dirinya karena kehendak dirinya sendiri. Mendengarkan kenyataan itu membuat hati Noli menjadi tidak karuan. Esme mencoba menjelaskan kalau dia sangat terpaksa melakukan itu karena dia sangat sayang dengan suaminya. Esme pun meminta Noli untuk lebih mengerti dengan keadaan saat itu. Setelah beberapa hari, terlihat nasib naas menimpa Esme saat dia melakukan pekerjaannya. Korban yang dikerjakan Esme berbalik menyerangnya karena dia mempunyai keahlian bela diri yang membuat Esme menjadi cedera. Di saat Esme membutuhkan perhatian Noli untuk meminta segera diobati, Noli merusak suasana dengan mengingat apa yang telah Prancis lakukan kepada istrinya. Esme yang menjadi kecewa tidak bisa menahan air matanya. Melihat istrinya bersedih seperti itu membuat hati Noli pun menjadi luluh. Keesokan harinya mereka berdua semakin kompak untuk menjalankan pekerjaan mereka dan mendapatkan hasil yang begitu memuaskan. Ayos. Ang laki niya ito, Bik. Singkat cerita, Noli yang masih terbayang-bayang dengan Prancis yang telah mengganggu hidup mereka berdua, Noli berhalusinasi kalau Prancis masih mengganggu istrinya di rumahnya. Dengan tidak sadar, Noli hampir membuat istri tercintanya meninggalkannya untuk selama-lamanya. Akibat perbuatannya, kini Noli harus rela tinggal di rumah sakit jiwa untuk penyembuhan gangguan jiwanya. Esmeralda adalah wanita yang selalu setia kepada suaminya. Apapun yang akan terjadi, dia tetap memperdulikan keadaan suaminya. Dan dia akan menunggu kondisi suaminya kembali seperti dulu lagi. Naging okay ka na. Uwi na kita sa atin, ha?